sadar bahwa Pancasila sudah kita amalkan dan terikat pada kehidupan sehari-hari? Apakah kalian tahu pengertian dari Pancasila? Apakah kalian ingin tahu pengamalan dan manfaat apa yang kita dapat dari Pancasila? Yuk simak video presentasi dari kelompok 3 tentang Pancasila dalam tindakan. Jadi, pengertian Pancasila dalam tindakan artinya adalah Pancasila bukan sekadar teori atau nilai angan-angan saja, akan tetapi Pancasila harus membumi, harus nyata dalam tindakan dan mengikat masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar harus selalu diimplementasikan terus-menerus tanpa terputus. Nah, jadi sebelum masuk ke materi pembahasan, tentunya tiap materi memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari Pancasila dalam tindakan yaitu yang pertama, pemahaman nilai-nilai Pancasila. Pemahaman nilai-nilai Pancasila membantu individu memahami nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu pembentukan karakter. Pembentukan karakter membangun karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga individu memiliki moral yang baik, bertanggung jawab, dan berintegritas. Ketiga yaitu penguatan persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu pengembangan sikap demokratis. Dengan ini mendorong sikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manfaat Pancasila dalam tindakan sangat luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Beberapa manfaat utama Pancasila dalam tindakan meliputi 1. Penguatan identitas nasional. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memperkuat identitas nasional dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, ada peningkatan toleransi dan kerukunan. Pancasila mendorong sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, suku, maupun budaya, sehingga tercipta kerukunan dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu keadilan sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan membantu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. 4. Ada pengembangan demokrasi. Pancasila mendorong praktik demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu penguatan moral dan etika. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial membantu membentuk moral dan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, ada stabilitas dan ketahanan nasional. Pancasila sebagai dasar negara yang kuat dapat menjadi landasan bagi stabilitas politik dan ketahanan nasional, menghindarkan bangsa dari konflik disintegrasi. Yang ketujuh, ada peningkatan kepedulian sosial. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap sesama dan aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi komunitas. Yang kedelapan, ada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Penerapan Pancasila dalam tindakan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi dan sosial. Contoh penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. Yang kedua, tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama, seperti melakukan perusakan rumah-rumah ibadah. Yang ketiga, menciptakan suasana taat beribadah dalam keluarga. Yang keempat, menghormati agama orang lain. Yang kelima, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Berikut contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pengalamanku ketika sholat berjamaah bersama ayah, ibu, dan saudaraku. Selanjutnya adalah pengalamanku bersama ibuku ketika sembahyang di tempat ibadah agamaku, yaitu di wihara. Jadi, Mamat dan aku tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk menyembah Tuhan kita masing-masing. Nah, ini adalah pengamalan sila pertama Pancasila ketika kami di sekolah. Saat itu, kelasku dan Mamat mendapat jadwal sholat zuhur berjamaah di sekolah. Karena agama dan kepercayaanku berbeda dengan teman-temanku, jadi aku memilih menunggu
teman-temanku di halaman musola, supaya aku tidak mengganggu mereka yang akan melaksanakan sholat. Berikut ini merupakan contoh penerapan sila kedua Pancasila. Yang pertama itu menjaga kesopanan dan saling menghargai. Terus yang kedua itu tidak membeda-bedakan yang mampu dan kurang mampu. Yang ketiga, menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Yang keempat, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kelima, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada tetangga. Dan yang terakhir, memberi keputusan yang adil dalam keputusan tentang urusan bersama. Nah, berikut ini merupakan video contoh pengamalan pada sila kedua. Ini adalah pengalamanku ketika aku membantu ayah membersihkan kebun di depan rumah. Pagi itu, kulihat ayah sedang menyapu kebun sendirian. Segera, aku menghampirinya dan membantunya masukkan sampah ke dalam tempat sampah. Ini adalah pengalamanku ketika melihat ibuku dari pasar. Ibu terlihat sangat lelah karena membawa barang belanjaan yang banyak. Segera, aku mendekatinya dan membantu membawakan barang belanjaan ibu. Nah, teman-teman, pengalamanku dan Meme ini merupakan salah satu contoh pengamalan nilai dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di rumah. Ini adalah pengalamanku dan Mamat ketika di sekolah. Ada temanku yang bernama Robi dan Doni. Mereka sedang berkelahi di halaman kelas. Mengapa mereka berkelahi? Segera, aku dan Mamat melerai keduanya, dibantu oleh teman-teman kami yang lain. Nah, karena kejadian ini, Mamat, aku, beserta teman-temanku yang lain telah mengamalkan nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib. Yang kedua, berjabat tangan ketika bertemu dengan teman yang baru dikenal. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan yang terakhir adalah tidak membeda-bedakan teman. Berikut adalah video penerapan sila ketiga. Teman-teman, pernahkah kalian di rumah diganggu oleh adik atau saudara kalian? Nah, sama sepertiku. Ini adalah pengalamanku ketika aku bermain bola. Tiba-tiba adikku meminta bolaku karena dia ingin bermain dengan bola itu. Aku pun mengalah dan memberikan bola itu kepada adikku karena aku sangat menyayangi adikku. Ayah dan ibuku pernah menasihatiku bahwa kita harus saling menyayangi dan menghormati sesama, baik dengan keluarga sendiri maupun dengan orang lain. Karena dengan begitu kita akan terbiasa untuk saling menyayangi sesama, sehingga kita akan terlatih untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Teman-teman, salah satu contoh pengamalan sila ketiga di sekolah adalah mengikuti pawai budaya di sekolah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kami memakai pakaian adat khas daerah seperti baju adat Jawa, Sumatera, Madura, ataupun daerah yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia sangatlah beragam. Karena perbedaan tersebut, kita bisa menjadi bangsa yang bersatu dengan sikap kita yang saling menghargai dan menghormati perbedaan di antara kita. Contoh penerapan sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan bersama. Selanjutnya, mengiringi semangat musyawarah dan semangat kekeluargaan, serta menciptakan sebuah pemerintahan yang berdemokrasi. Selanjutnya, ada contoh video penerapan sila keempat Pancasila.
menghormati orang lain dan menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah adalah suatu sikap yang mulia. Seperti halnya yang keluargaku lakukan. Kami sedang bermusyawarah bersama menentukan tujuan di mana kami akan berlibur. Ketika bermusyawarah, keluargaku saling menghargai pendapat anggota keluarga yang lainnya. Teman-teman, ini adalah pengalamanku di kelas. Ketika bermusyawarah menentukan siapakah ketua kelas kami. Ibu guru yang memimpin musyawarah kelas ini dengan baik. Ibu guru juga menuliskan di papan tulis beberapa nama temanku yang akan dipilih menjadi ketua kelas. Lalu, kami memilih salah satu di antara beberapa nama tersebut. Kemudian, kami menuliskannya di kertas kecil yang sebelumnya telah dibagikan oleh ibu guru. Setelah itu, kertas tersebut dikumpulkan kepada ibu guru dan dibacakan siapakah nama yang paling banyak terpilih oleh teman-teman. Setelah itu, ibu guru menawarkan kembali kepada kami, apakah ada yang keberatan dengan keputusan musyawarah dan pemilihan ketua kelas ini? Apakah semuanya sudah setuju? Serentak temanku menjawab, "Setuju, Bu Guru." Nah, itulah teman-teman pengalaman sila keempat yang telah kulakukan di sekolah. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam sebagai berikut. Yang pertama, menghargai hasil karya teman. Yang kedua, memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan. Lalu yang ketiga, tidak berperilaku buruk kepada teman-teman di sekolah. Lalu yang keempat, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Berikut teman-teman semua, ini ada video dari contoh pengamalan sila kelima. Teman-teman, ini adalah contoh pengalamanku mengamalkan sila kelima di lingkungan rumah. Sore itu, aku membantu keluarga saudaraku dari Papua, yaitu Umbu dan Malik. Mereka sedang menata barang di rumahnya, karena mereka baru saja pindah rumah di dekat rumahku. Walaupun mereka berdua berbeda suku denganku, kami tetap harus saling tolong-menolong dan saling menghargai. Teman-teman, ini adalah pengalamanku ketika membantu ibu guru mengumpulkan uang teman sekelas untuk bakti sosial kepada temanku yang tertimpa musibah. Kemudian, sepulang sekolah kami berencana untuk mengunjungi rumah teman kami yang tertimpa musibah. Nah, teman-teman, sikapku dan teman-temanku ini merupakan pengamalan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ketika ada saudara atau teman yang sedang mengalami kesulitan, sebaiknya kita bantu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Nah, jadi setelah kita melihat penjelasan materi tersebut, saran yang dapat kita ambil agar materi ini dapat terlaksana dan dipahami dengan baik, yaitu yang pertama, pendidikan Pancasila. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan tentang Pancasila di sekolah dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman dan komitmen tentang nilai-nilainya. Dan yang kedua yaitu saling toleransi dan kerjasama. Nah, sebelum kita masuk ke kuis dan kesimpulan, saatnya yaitu refleksi. Dengan ini kami dapat mengetahui apakah teman-teman semuanya memahami materi dengan baik. 1. Apa hal utama yang kalian pelajari dari presentasi ini? 2. Bagaimana informasi yang disampaikan dapat diterapkan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari kalian? 3. Apakah ada bagian dari presentasi yang membingungkan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut? 4. Apakah pandangan kalian berubah setelah mendengar presentasi hari ini? 5. Apa langkah selanjutnya yang akan kalian ambil berdasarkan informasi yang telah kalian terima? Nah, jadi Pancasila sebagai panduan moral dan etika. Pancasila memberikan landasan moral dan etika dalam tindakan sehari-hari di masyarakat dan pemerintah yang membantu membentuk karakter dan perilaku yang baik. Nah, ada juga kesatuan dan persatuan.
Pancasila mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghargai keberagaman dan mempromosikan toleransi antar kelompok. Keadilan sosial. Pancasila mengedepankan prinsip keadilan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Terakhir ada kedaulatan rakyat. Pancasila menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan pemerintah bertindak sebagai pelayanan publik.